Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, persamaannya adalah dijelaskan sebagai berikut. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Berikut ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Kemudian yang keempat, ciri khasnya adalah jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang akan membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam atau tidak menyala. Berikut ciri khas rangkaian paralel. Kalau tadi seri, sekarang paralel. Ciri khasnya adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kemudian yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Kemudian yang keempat, cirinya adalah jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Berikut adalah pembeda rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pembedanya cara menyusun atau komponennya. Rangkaian seri disusun berurutan, kemudian rangkaian paralel disusun secara sejajar. Kemudian pembeda berikutnya penggunaan kabel dan saklar. Rangkaian seri itu hemat kabel dan saklar. Kemudian rangkaian paralel boros kabel dan saklar. Kemudian pembeda berikutnya kontinuitas masing-masing komponen listrik. Rangkaian seri padam satu maka padam semuanya. Kemudian rangkaian paralel padam satu, yang lain tetap menyala. Kemudian kondisi komponen listrik. Rangkaian seri berpijar tidak sama terang. Kemudian rangkaian paralel berpijar atau menyala sama terang. Kemudian pembeda berikutnya adalah hambatan total. Kalau rangkaian seri hambatannya lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel. Berikutnya rangkaian listrik campuran. Kalau tadi kita sudah membahas tentang rangkaian seri dan paralel, sekarang kita membahas tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Contohnya seperti tampak pada gambar. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Kemudian selain itu rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Nah, jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya tentang pembelajaran rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.